Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dan menuntut ilmu ke depannya. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Kodaria. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi dan akuntansi serta wali kelas 11 untuk tahun ini. Anak-anak SMA IKEP Veteran Ngemplak, hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah pasti akan membicarakan tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentu saja mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan materi ini karena anak-anak juga sudah pernah mendapatkan pelajaran PKN yang di situ memuat semuanya waktu di kelas SMP, di jenjang SMP. Mengapa materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini diberikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah? Seperti kalian ketahui, di era globalisasi seperti sekarang ini, ya, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bisa bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Serta karena semakin majunya perkembangan teknologi dan perkembangan media sosial yang di sana sering adanya ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu bisa memecah rasa persatuan dan kesatuan, bisa menimbulkan kesadaran berbangsa dan bernegara itu semakin lemah, ya. Sehingga di samping itu juga di Indonesia, di negara kita ini banyak sekali di daerah-daerah sering kita dengar atau sering kita lihat di berita ada tawuran, ya, baik tawuran itu entah tawuran antar warga, tawuran pelajar atau antar suku bahkan. Untuk itu marilah kita sebagai warga negara yang baik harus benar-benar bisa, ya, memahami dan menerapkan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena kesadaran berbangsa dan negara itu merupakan wujud cinta tanah air kita terhadap negara kita, ya. Baik itu cinta tanah air yang bagaimana kita bisa mencintai lingkungan, ya, lingkungan kita, ya, mencintai lingkungan kita. Nah, ada beberapa nilai negara yang harus lebih dipahami penerapannya. Seperti yang pertama adalah cinta tanah air. Seperti yang utarakan di depan tadi, cinta tanah air itu meliputi apa saja. Tentu saja kita mencintai lingkungan, sumber daya alam yang ada di negara kita, ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui maka kita gunakan dengan seefisien mungkin, dengan seefektif mungkin, ya. Kita tidak boleh merusaknya. Kita jika memakai maka harus melestarikan kembali. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa kita. Kita dapat mewujudkannya tentu saja dengan cara misalnya apa? Mencegah perkelahian antar orang, antar golongan, antar kelompok, antar suku, ya. Dan sebagai siswa tentu saja kita harus menunjukkan prestasi kita, ya, dengan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila itu merupakan ideologi, ya, ideologi dan warisan dari hasil perjuangan para pahlawan kita yang sungguh-sungguh luar biasa. Mereka mengorbankan tidak hanya tenaga tetapi nyawa, untuk bisa memerdekakan dan membuat, ya, atau memberikan sebuah dasar atau ideologi bagi negara kita. Kita tahu juga bahwa Pancasila itu adalah alat pemersatu bangsa, ya. Jadi alat pemersatu keberagaman. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu banyak sekali keanekaragamannya. Mulai dari agama, kemudian suku itu terdiri dari bahasanya juga macam-macam, etnis, ya, budaya. Dari situ, maka nilai-nilai Pancasila inilah yang yang harus kita pertahankan. Perbedaan itu
bukan merupakan untuk memecah belah, tetapi perbedaan itu adalah sungguh keanekaragaman yang sangat indah ya, yang harus kita jaga. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bagaimana wujudnya rela berkorban bagi bangsa dan negara? Contoh nyata seperti sekarang ini, yaitu misalnya perhelatan SEA Games ya, para atlet Indonesia itu bekerja keras bagaimana caranya bisa memberikan yang terbaik, medali ya biasanya, agar Indonesia bisa maju. Kalau mendapatkan medali emas ataupun perak di bidang di kegiatan SEA Games itu, maka nama Indonesia pun akan semakin dikenal di seluruh dunia. Nah, itu merupakan wujud dari rela berkorban para atlet. Dia bisa meluangkan waktu, ya, bisa mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan keluarga untuk bisa membawa nama harum bangsa Indonesia. Yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap bagaimana? Menjaga kedisiplinan tentu saja. Sebagai pelajar tentu saja bekerja keras dan belajar yang tekun agar prestasi dan yang dicita-citakan bisa terwujud, sehingga bisa menghasilkan atau bisa mencapai profesi yang akan diinginkan. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara itu hendaknya diterapkan sejak usia dini. Adapun faktor-faktor pendukung ini bisa ya, ada faktor-faktor pendukung yang diterapkan untuk menerapkan atau mengajarkan pelaksanaan berbangsa dan bernegara, sehingga mengembalikan seperti misalnya dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan keluarga negaraan. Dari SD itu pendidikan kewarganegaraan sudah didapat sejak dulu. Mungkin hanya namanya saja yang berbeda. Mungkin namanya dulu pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Kemudian sekarang berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Kemudian juga sosialisasi di masyarakat, ya, sosialisasi di masyarakat. Di samping itu juga di masyarakat juga harus ditanamkan prinsip etik multikulturalisme. Apa itu multikulturalisme? Yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beraneka macam budaya, bahasa, suku. Dari multikultural itu, maka kita harus bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, baik etnis, kemudian agama, dan budaya. Kemudian selanjutnya yaitu nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme itu pengertiannya ada dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit itu nasionalisme itu menghargai negaranya atau terlalu mencintai bangsanya sendiri, serta menganggap rendah bangsa atau negara lain. Ini dulu pernah diterapkan di zamannya Hitler ya, di Jerman. Atau itu juga disebut dengan, biasanya kalau nasionalisme dalam arti sempit itu istilahnya juga bisa disebut dengan chauvinisme. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap bangsa lain ya itu sama derajatnya. Kemudian ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Maksudnya di sini adalah mengembangkan persamaan itu artinya persamaan hak dan kewajiban. Kalau perbedaan suku itu tetap harus dilestarikan karena perbedaan itu merupakan keindahan dari keanekaragaman. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Mungkin akhir-akhir ini sikap toleransi itulah yang kurang ya, yang ada di masyarakat itu kurang, sehingga sering terjadi penghinaan atau tawuran serta perkelahian gara-gara perbedaan atau kurangnya intoleransi
agama, antar suku, antar bahasa. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Jelas ya, karena kita berada di bawah satu naungan yaitu bangsa Indonesia, maka kita harus merasa senasib dan sepenanggungan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus bisa sama-sama saling menguatkan ya, dan saling mencegah agar pandemi ini segera berakhir di Indonesia. Kemudian ada lagi 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Itu ada ya. Yang pertama, sukuisme. Sukuisme itu terlalu menganggap lebih sukunya sendiri ya, dan menganggap rendah suku yang lain. Yang kedua adalah chauvinisme, yaitu menganggap bangsanya paling unggul dan menganggap rendah bangsa lain. Yang ketiga adalah ekstremisme, itu sikap mempertahankan pendirian dan yang kadang-kadang menjurus ke hal-hal kekerasan ya, ekstrim dengan melibatkan senjata. Kemudian provinsialisme, ini provinsialisme ya, jadi menganggap atau selalu berkutat dengan provinsinya sendiri atau daerahnya sendiri. Kemudian implementasi tingkat patriotisme dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak sekali. Bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga. Itu bisa dengan menyaksikan film perjuangan, membaca buku perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, bisa melaksanakan upacara bendera dengan khidmat, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan bermasyarakat, bisa memelihara lingkungan, ikut serta dalam poskamling, cinta menggunakan produk dalam negeri. Mungkin itu saja materi untuk hari ini yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.